Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Kami percaya Engkau mendengar doa-doa kami, dan Engkau menjawab tepat pada waktunya. Bukan waktu kami, tapi waktu Tuhan. Karena waktu Tuhanlah yang paling tepat. Bila doa yang kami naikkan seakan belum Tuhan jawab, atau jawabannya tidak seperti yang kami harapkan, kami yakin percaya Tuhan sedang berencana lebih baik dari apa yang kami pikirkan, dari apa yang kami harapkan. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan. Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai 25. Demikian firman Tuhan.
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, dari hal berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah. Dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya pada air yang di sungai Nil, di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya, maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil. Dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mentera mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengar mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Firaun berpaling lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi sungai Nil. Bapak Ibu, pada suatu pagi Harun dan Musa kembali menghadap Firaun. Yang sebelumnya mereka menghadap, berusaha meyakinkan Firaun dengan mujizat merubah tongkat Harun menjadi ular. Tetapi rupanya alih-alih dukun-dukun, Firaun juga bisa berbuat yang sama, walaupun ularnya kecil-kecil dan ditelan oleh ular Harun. Tetapi hal itu, mujizat itu dipandang sebelah mata oleh Firaun. Maka Musa dan Harun datang kembali menghadap Firaun. Kali ini mereka menunggu Firaun di tepi sungai Nil. Tujuannya masih dengan agenda yang sama, yaitu meminta agar Firaun mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kali ini Allah menyatakan kuasanya melalui tongkat yang dipukul ke air sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Ikan-ikan, makhluk hidup yang ada di dalamnya menjadi mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Harun dan Musa pun mematuhi perintah Tuhan melakukan sama seperti yang diperintahkan. Tetapi apa yang terjadi? Sekali lagi, para ahli sihir Mesir, para dukun, ternyata mampu melakukan hal yang sama. Melihat itu, Firaun pun kembali memandang sebelah mata apa yang dilakukan Musa dan Harun. Dan ia mengeraskan hatinya sehingga ia tidak mau mendengar mereka. Bapak Ibu, inilah poinnya hari ini. Seringkali apa yang kita rencanakan tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Kita mengalami kegagalan atau ada hasil tapi tidak maksimal. Walaupun kita yakin bahwa rencana yang kita akan lakukan, akan kita buat itu sudah merupakan hasil bimbingan Tuhan lewat doa.
Lalu kita bertanya-tanya, mengapa kok belum berhasil ya? Mengapa Tuhan tidak membuat semuanya berjalan mulus, lancar? Mengapa ada kendala? Mengapa tersendat? Bapak Ibu, di balik kegagalan kita atau hasil yang tidak maksimal atau kendala yang kita alami, seperti juga yang dialami Musa, kita melihat bahwa itu semua dalam kendali Tuhan. Ada maksud-maksud Tuhan di balik semua peristiwa yang diizinkan terjadi, walaupun rencana-rencana yang kita buat sudah kita doakan dan kita yakin itu semua dari Tuhan. Tidak ada rencana yang gagal sesungguhnya, tetapi ada maksud lebih baik dari semuanya, lebih maksimal dan lebih besar. Di antaranya, yang pertama, agar kita menjadi lebih sabar. Lalu juga agar kita menyadari bahwa yang memegang kendali bukanlah diri kita, tetapi Tuhan. Dan terutama dalam kasus Musa ini adalah supaya kuasa Tuhan makin dinyatakan. Harus diakui ada kuasa di luar Tuhan yang juga bisa melakukan hal-hal semacam keajaiban. Tetapi di atas semuanya itu, Tuhanlah yang maha kuasa. Tuhan mengizinkan sampai 10 tulah nanti terjadi. Karena dengan 10 tulah itu, tidak hanya bangsa Mesir, seluruh umat manusia. Karena kemudian kitab ini dibaca oleh seluruh umat manusia, bahwa Tuhan mampu mengerjakan keajaiban-keajaiban lebih daripada yang dibuat oleh makhluk apapun di dunia ini, karena Dialah Allah Maha Kuasa. Tulah pertama ini, air sungai Nil dirubah menjadi darah. Bapak Ibu, orang Mesir sangat mendewa-dewakan sungai Nil sebagai sumber kehidupan mereka, baik penghasil air maupun ikan maupun segala macam. Tuhan merubah air sungai Nil menjadi darah untuk menunjukkan bahwa Tuhanlah sumber kehidupan, bukan sungai Nil. Nah, akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah berita firman hari ini. Bila Tuhan belum menjawab seperti apa yang kau doakan, itu semua akan ada rencana lebih baik, lebih besar. Dan supaya kita menyadari bukan kita yang memegang kendali, tapi Tuhan. Dan juga untuk menyatakan kebesaran Tuhan sebagai Allah yang Maha Kuasa, sumber kehidupan dunia. Mari kita makin bersemangat, tetap mengandalkan Tuhan dan tetap percaya sampai proses Tuhan makin disempurnakan dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh kasih dan rahmat-Mu. Pagi hari ini kembali kami bangun dalam keadaan sehat. Ini anugerah-Mu. Ini keajaiban yang dari-Mu Tuhan. Karena jantung kami tidak berhenti, nafas kami terus berjalan. Ini semua anugerah daripada-Mu. Tuhan, menjaga sistem kehidupan kami, bahkan juga dunia ini. Biar kami hidup hari ini untuk memuliakan nama-Mu, untuk melihat keperkasaan-keperkasaan-Mu, kemahakuasaan-Mu atas mujizat-mujizat keajaiban yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Untuk kami saksikan, muliakan Tuhan. Seperti hari ini kami melihat kemahakuasaan melalui tulah sungai Nil, airnya menjadi darah, menyatakan bahwa Engkaulah Allah sumber kehidupan. Bukan apapun yang ada di dunia ini, bukan sungai Nil, bukan apapun,
bukan pekerjaan kami, bukan penghidupan kami, tetapi Tuhanlah yang memberi hidup. Pekerjaan penghidupan sama seperti Sungai Nil adalah alat Tuhan memelihara umatnya. Seharusnya bukan pekerjaan penghidupan kami yang kami dewa-dewakan, agung-agungkan, kami sembah-sembah, tetapi Tuhanlah sumber berkat kami, kehidupan kami, yang harus kami sembah, kami muliakan, kami agungkan. Kami bersyukur untuk sarana yang Kau beri untuk kami boleh menuai berkat-Mu. Tetapi kami akan lebih memuliakan Tuhan dalam ibadah doa-doa kami, karena menyadari Engkaulah sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami sabar dalam proses, ajar kami makin teguh di dalam Tuhan, tidak ragu, berjalan seturut dengan kehendak-Mu, dan kami melihat rancangan-rancangan-Mu digenapi satu demi satu. Berkati umat-Mu, teguhkan iman mereka, berjalan bersama dengan Tuhan. Mujizat-mujizat Engkau nyatakan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Ada pertolongan, ada tuntunan firman-Mu hari demi hari kami. Berkati usaha pekerjaan umat Tuhan. Tidak ada yang berkekurangan, tapi kelimpahan Engkau nyatakan. Beri pekerjaan bagi yang belum memiliki pekerjaan. Bukakan kesempatan-kesempatan, tender-tender untuk proyek-proyek daripada umat Tuhan. Sehingga umat Tuhan berkemenangan, berkelimpahan di dalam Engkau. Dan pekerjaan Tuhan makin diluaskan. Inilah doa kami menyertai hari ini. Secara khusus juga berdoa untuk menara doa yang akan dibangun umat-Mu nanti malam. Untuk perdana di tahun ini, kami mau memuji menyembah Tuhan. Kami mau dibimbing dalam pengajaran, pemuritan, pengikut Kristus pemenang. Engkau rindu setiap umat Tuhan berkemenangan di dalam Engkau, maka Engkau akan menolong. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan umat Tuhan yang esok berpuasa, Tuhan memberkati semua. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Sampai ketemu nanti sore, buka puasa bersama dan membangun menara doa. Tuhan memberkati. Shalom.